Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan manaqib, serta kisah karomah dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau merupakan seorang waliullah yang dianugerahi banyak karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Sebagai seorang waliullah, Kiai As'ad juga dianugerahi Allah berbagai kelebihan. Banyak sekali kesaksian tentang kisah karomah beliau. Berikut ini beberapa kisah karomah dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Bertemu dengan Sunan Ampel. Kiai As'ad Situbondo merupakan ulama besar, yang dikenal suka sekali kemandirian dan kebersihan. Sikap mandiri merupakan karakter Kiai As'ad yang tak pernah berubah, bahkan seringkali kemandirian itu diajarkan kepada para santri, agar mereka tidak bergantung kepada orang lain. Sikap kemandirian ini dimiliki Kiai As'ad sejak masa muda. Ketika muda, beliau sudah mengembara ke berbagai daerah untuk belajar hidup sendiri, tanpa harus bergantung kepada orang tua. Beliau sudah belajar berdagang sampai ke daerah Asembagus. Bahkan pada masa mudanya, Kiai As'ad bertekad naik haji, dan langsung minta doa restu kepada orang tuanya. Lantas, berangkatlah beliau sambil mencari cara untuk berangkat ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, beliau ziarah dulu ke makam Sunan Ampel di Surabaya. Di makam inilah beliau memperoleh cerita unik. Mula-mula, Kiai As'ad ziarah dahulu ke makam Kiai Soleh, yakni abdi dalam Sunan Ampel ketika masih hidup. Ketika beliau tengah membaca Al-Quran, terasa dalam pikirannya bahwa Kiai Saleh bangun dari kuburnya, dan mendekati Kiai As'ad seraya berkata, "Sedang mau apa kamu?" tanya Mbah Soleh. "Saya ingin bertemu dengan Mbah Sunan," jawab Kiai As'ad. "Mari saya antar ke masjid, karena beliau sedang menjadi imam sholat di sana," kata Mbah Soleh saat itu. Lantas, berangkatlah Kiai As'ad bersama dengan Mbah Soleh menuju masjid. Kala itu, Kiai Soleh berpesan agar mencari posisi dekat imam, dan mengambil posisi di sebelah kiri. Dan benar saja, beliau berhasil berjumpa Sunan Ampel yang sedang sholat. Ketika Sunan Ampel hendak mengakhiri sholat dengan salam ke kiri, Kiai As'ad berada persis di belakangnya. Kala itu, dalam pikiran Kiai As'ad seolah Sunan Ampel bertanya, "Sedang mau apa kamu kemari?" tanya Sunan Ampel. Lalu Kiai As'ad pun menjawabnya, "Jika saya masih diakui sebagai keturunan, saya mohon restu untuk naik haji," jawab Kiai As'ad waktu itu. Lantas, dipeganglah kening Kiai As'ad oleh Sunan Ampel saat itu. Dan berkat restu Sunan Ampel, beliau tidak saja berhasil mencari ongkos untuk naik haji, tapi juga berhasil mengumpulkan biaya 4 kali lipat, yakni Haji ONH, yang harganya begitu mahal kala itu. Selain itu, Kiai As'ad juga dikenal sebagai ulama yang memperhatikan kesehatan fisik dan kebersihan lingkungan, terutama kebersihan lingkungan pondok dan kesehatan para santrinya. Untuk itu, setiap pagi beliau mesti mengontrol kebersihan kamar-kamar pondok secara menyeluruh. Dan jika beliau menemui lingkungan yang kotor, beliau segera minta penanggung jawabnya untuk membersihkan. Jika masih ada yang melanggar juga, maka akan dikenakan sanksi. Malah ketika beliau masih segar bugar, beliau pernah ikut membersihkan lingkungan pesantren, sampai ke kamar-kamar kecil dan WC. Bahkan salah satu ustadz senior di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah pernah bercerita, bahwa Kiai As'ad ketika sedang membersihkan lingkungan pondok, beliau enggan dibantu para ustadz, karena beliau juga ingin memperoleh barokah. Begitulah kemandirian dan kesederhanaan Kiai As'ad yang dapat kita ambil pelajaran, dan menjadikan salah satu hal yang dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bertemu non-muslim walau sudah meninggal. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin atau lebih dikenal dengan Kiai As'ad adalah sosok fenomenal. Pengasuh kedua Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini mampu melintasi lorong dan waktu. Diketahui, beliau sudah wafat pada tahun 1990. Makamnya berada di Desa Sukorejo, Banyu Putih, Situbondo. Namun, ada riwayat yang menceritakan bahwa Kiai As'ad pernah muncul di Yogyakarta tahun 2011. Berikut kisah selengkapnya. Pada tahun 2011, ada seorang perempuan non-muslim di Yogyakarta, yang didatangi oleh seorang laki-laki tua berpakaian putih, dan juga memakai songkok putih. Pada kesempatan itu, pria tersebut bertanya kepada wanita tersebut, "Jika Anda menginginkan ketenangan dan kedamaian, pergilah ke tempat-tempat ibadah tersebut. Namun pada akhirnya, Anda akan menemukan itu semua, setelah Anda menemukan Baitur Rohmah. Dan Anda akan bertemu dengan seorang pemuda, yang baru saja kembali dari Tanah Arab sebulan yang lalu." Pada tahun itu juga, wanita ini kembali ke pulau asalnya, yakni di Pulau Bali. Sepanjang perjalanan, wanita ini bertanya-tanya, apa arti dari kejadian tersebut. Hingga ia pun sampai di kampung halamannya yang berada di Bali. Dia kemudian menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah tetangganya yang seorang muslim. Perlu diketahui, sang tetangga merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ketika ia memasuki rumah tetangganya, ia menemukan sebuah foto seorang kiai sepuh. Kemudian dia bertanya kepada tetangganya perihal sosok foto tersebut. "Siapa orang yang ada di foto ini?" tanya wanita non-muslim itu. "Dia adalah guru saya, namanya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin," jawab si tetangga. Mendengar jawaban tersebut, wanita itu menjadi tersadar dan terkejut. Sebab menurutnya sosok kiai tersebut adalah orang yang pernah bertemu dengannya ketika di Yogyakarta. Tak lupa, ia pun juga menceritakan pengalamannya sewaktu bertemu dengan beliau. Mendengar cerita wanita non-muslim tersebut, sang alumni kebingungan, dan berkata, "Kiai As'ad ini wafat pada tahun 1990, masa beliau bertemu sampean di tahun 2011. Sangga si alumni ini, sambil ia terheran-heran mendengar cerita dari tetangganya itu. Karena penasaran, akhirnya si alumni tadi menawari tetangganya yang non-muslim itu, untuk pergi berziarah ke makam Kiai As'ad di Situbondo. Sehingga, alumni dan perempuan non-muslim itu sepakat untuk pergi ke Sukorejo. Singkat cerita, sang alumni membawa wanita tersebut ke makam Kiai As'ad. Tak disangka-sangka, wanita non-muslim ini terlihat menangis sambil berdoa. "Sampean berdoa apa? Dan kenapa menangis?" tanya tetangga wanita non-muslim. "Saya tidak tahu juga, pokoknya ingin berdoa dan menangis," jawab wanita non-muslim. Setelah keluar dari asta makam pondok, wanita ini melihat Masjid Jamik Ibrahimi, dan kemudian dia berkata, "Loh, ini kan Baitur Rohmah itu. Ini Baitur Rohmah yang ditunjukkan oleh orang sepuh sewaktu saya di Yogyakarta," ucap wanita non-muslim itu. Si tetangga yang merupakan alumni pondok ini pun semakin dibuat bingung, dan penasaran. Wanita non-muslim ini kemudian bertanya, kepada salah satu masyarakat di wilayah Sukorejo. "Siapa pemuda yang baru 1 bulan pulang dari Tanah Arab?" tanyanya kepada salah satu warga. Lalu, wanita itu mendapatkan jawaban, bahwa pemuda yang dimaksud oleh Kiai Sepuh itu adalah Kiai Haji Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, cucu Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Setelah mendapat kabar itu, ia langsung bergegas untuk menemui Kiai Az-Zaim. Wanita non-muslim ini kemudian bercerita panjang lebar, mengenai apa yang pernah ia alami di Yogyakarta. Pada akhirnya, wanita ini memutuskan untuk memeluk agama Islam, langsung di bawah bimbingan syahadat Kiai Az-Zaim. Tongkat keramat Nabi Musa. Berikut ini cerita dari Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi, tentang keberadaan tongkat Nabi Musa,
yang pernah dilihat Kiai Haji As'ad Situbondo. Berikut penuturan beliau selengkapnya. Saya tidak pernah mondok di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, seperti Al-Mukarrom Kiai Haji Abdul Moqsid Ghazali. Saya juga tidak pernah bertemu langsung dengan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dan saya juga belum bertemu langsung dengan zuriyahnya, yang sekarang melanjutkan perjuangan beliau. Tapi sejak kecil, saya sering diceritakan almarhum abah saya, tentang sosok Kiai As'ad. Yang mana, pada tahun 1984, abah pernah bertemu Kiai As'ad, tepatnya pada momen Muktamar NU yang diselenggarakan di pesantrennya. Saya menuliskan sedikit biografi Kiai As'ad ini, hanya didasari mahabbah saya kepada Kiai, yang menjadi penghubung antara Syekhona Khalil dengan Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, dalam pendirian Nahdlatul Ulama ini. Lebih dari itu, saya ingin meyakinkan semua Nahdien, bahwa organisasi kita didirikan bukan oleh sembarangan kiai, tapi oleh para kiai ashabul karomah wal maunah. Dan saya mengajak kita semua, untuk berkhidmat kepada NU dengan penuh tulus ikhlas. Tulisan ini bersumber dari Mau'idzoh Hasanah, yang disampaikan oleh salah seorang putri Kiai As'ad, Al-Mukarromah Ibu Nyai Makiyah As'ad, tepatnya pada acara pertemuan alumni Salafiyah Syafi'iyah di Malang, Jawa Timur. Saya khususkan tulisan ini untuk kaum Nahdien, yang percaya karomah wali dan maunah para ulama. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah seorang pahlawan nasional, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, yang juga pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Pada masa mudanya, beliau belajar dasar ilmu agama dari ayahnya sendiri, yakni Kiai Haji Syamsul Arifin. Setelah puas mendapat ilmu dari sang ayah, As'ad muda minta izin untuk mondok di pesantrennya Syekhona Khalil Bangkalan. Ayahanda tentu merasa senang mendengarnya, dan sangat mendukung niat putranya, yang atas kemauannya sendiri ingin belajar kepada kiai yang menjadi gurunya para kiai Jawa itu. Sang ayah kemudian memberi nasihat kepada Kiai As'ad muda. Niatkan dalam hatimu untuk mengabdi kepada Syekhona Khalil. Nasihat dari Kiai Syamsul ini terdengar sedikit ganjil, karena biasanya orang tua yang memondokkan anaknya, biasanya memberi amanat agar bertekad sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kiai Syamsul juga membekali Kiai As'ad muda tidak seperti orang lain, bukan koper atau tas yang berisi pakaian dan kitab. Yang mana, Kiai As'ad dibekali hanya 3 buah besek, atau 3 wadah kecil. Besek pertama berisi alat untuk mengupas kelapa dan motong kayu, besek kedua berisi biji asam, dan besek ketiga berisi nasi aking. Lalu berangkatlah Kiai As'ad menuju Bangkalan Madura. Dan niat Kiai As'ad untuk mengabdi seperti disampaikan ayahnya, ternyata diketahui oleh Syekh Khalil. Kiai As'ad lalu ditempatkan oleh Syekh Khalil di kamar yang paling dekat dengan rumahnya. Hal tersebut bertujuan agar sang guru lebih mudah dalam memanggil Kiai As'ad, jika sewaktu-waktu ia diperlukan. Suatu hari, Syekh Khalil mengumpulkan para santrinya, dan dawuh kepada mereka, "Para santri sekalian, hari Jumat yang akan datang, saya akan kedatangan tamu agung. Saya akan siapkan masakan istimewa untuk menjamunya, siapa di antara kalian yang siap mencari kayu bakar?" Dari sekian banyak santrinya, Kiai As'ad lah yang mengacungkan telunjuknya. "Saya siap untuk mencarinya, Kiai." Sehingga setelah itu, Kiai As'ad pun seharian mencari kayu bakar sesuai perintah gurunya. Setelah hari Jumat tiba, maka beliau dipanggil oleh Syekh Khalil. "As'ad, hari ini tugas kamu menyambut tamu, siapa saja yang datang, dan dalam keadaan apa saja. Jika dia mau menemuiku, maka terimalah, dan antarlah dia ke rumahku." Hampir seharian Kiai As'ad menunggu tamu yang datang, tapi sampai sore hari si tamu yang ditunggu belum datang juga. Hanya ada seorang laki-laki tua, dengan pakaian compang-camping, yang badannya kumal penuh borok dan bau. Tetapi karena ingat pesan gurunya, siapa saja yang mau menemuinya dalam keadaan apa saja, tetap harus diantar ke rumah gurunya. Walaupun dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, Kiai As'ad tetap mengantar orang ini. Tapi betapa kagetnya Kiai As'ad saat itu. Orang yang kumal tadi malah disambut oleh Syekh Khalil dengan sumringah, penuh keakraban, dirangkul, dicium pipinya. "As'ad, antarkan tamu ini ke jalan lagi, beliau mau pulang."
Perintah Syekh Holil kepada Kiai As'ad. Kiai As'ad pun menjalankannya dengan hati yang masih bertanya-tanya. Setelah selesai mengantarkan tamu itu, Kiai As'ad dipanggil lagi oleh Syekhona Holil. "As'ad, apakah kamu tadi sempat cium tangan tamu saya?" tanya Syekhona Holil. "Tidak Kiai, saya gak kuat bau badannya," jawab Kiai As'ad dengan jujur. "Sayang sekali As'ad, padahal beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam," ujar Syekh Holil. "Waduh Kiai, saya nyesel tidak mencium tangannya beliau tadi. Kalau beliau kesini lagi, biar saya yang jemput lagi, dan saya pasti akan cium tangan beliau. Jumat depan beliau kesini lagi, pokoknya dengan wajah apapun tamuku, nanti kamu antarkan ke rumahku lagi ya As'ad," ucap Syekhona Holil bangkalan. "Siap Kiai, dengan senang hati Kiai," ujar Kiai As'ad dengan mantap. Pada hari Jumat berikutnya, sejak pagi Kiai As'ad sudah berada di pinggir jalan raya, untuk menyambut Nabi Khidir alaihi salam yang akan bertamu lagi kepada gurunya. Dan seperti minggu kemarin, tidak ada seorang pun yang datang. "Pokoknya dalam kondisi apapun tamu yang mau bertemu guruku, akan aku cium tangannya," pikir Kiai As'ad muda saat itu. Tiba-tiba, ada seorang Belanda tinggi besar, berparas bule, mancung, dengan logat bahasa Madura bercampur Belanda, yang datang dan minta diantarkan ke rumah Syekh Holil. "Saya dengar, katanya Kiai Holil sakit ya. Tolong antarkan saya untuk menemuinya." Mendengar perkataan si bule, tentu saja Kiai As'ad merasa kaget. Orang Belanda kok tahu guru saya, jangan-jangan dia mau membunuhnya. Batin Kiai As'ad muda saat itu. Tapi karena ingat dengan pesan gurunya, akhirnya tamu ini diantar lagi oleh Kiai As'ad. Seperti minggu kemarin juga, Syekh Holil menyambut tamu Londonya ini dengan sumringah, bahkan ngobrol lama sekali. "As'ad, tolong antar tamu ini ke jalan raya," perintah Syekh Holil kepada santrinya itu. Setelah tamu itu pulang dan menghilang entah kemana, Syekh Holil bertanya kepada Kiai As'ad muda. "Hei As'ad, apakah kamu tadi sempat mencium tangannya tamuku?" tanya Kiai Holil. "Tidak Kiai, masa saya harus nyium tangan orang bule?" jawab Kiai As'ad muda kepada sang guru. "Sayang As'ad, padahal tadi itu Nabi Khidir yang menyamar dengan wajah londo," jawab Kiai Holil menjelaskan. "Waduh, saya nyesel banget Kiai. Nanti kalau beliau bertamu lagi minggu depan, saya siap menjemputnya lagi Kiai," ucap Kiai As'ad dengan perasaan menyesal. Singkat cerita, pada hari Jumat berikutnya Syekh Holil manggil Kiai As'ad lagi. "As'ad, hari ini kamu pergi ke stasiun, dan jemput Nabi Khidir di sana ya." Betapa girangnya hati Kiai As'ad, yang dipercaya lagi oleh gurunya menjemput Nabi Khidir alaihi salam. Maka berangkatlah beliau ke stasiun, yang berjarak kurang lebih 3 km dari pesantren. Tak lama menunggu, kereta api pun telah tiba, lalu turunlah seorang laki-laki tampan memakai belangkon, dan membawa tongkat. Dia tiba-tiba menunjuk Kiai As'ad dengan tongkatnya, dan berkata, "Apakah kamu yang bernama As'ad, yang diperintahkan gurumu Syekh Holil untuk jemput saya?" Maka Kiai As'ad mengiyakan, dan beliau sekarang sangat yakin, bahwa orang ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau tak lupa mencium tangannya dengan penuh rasa takzim. Kemudian mereka berdua berjalan menuju pesantren Syekh Holil Bangkalan. Selama di perjalanan itu, tangan Kiai As'ad dipegang oleh Nabi Khidir, sambil terus diajari ilmu ruhani dan ilmu tarekat, yang menjadikan seseorang futuh dan makrifat kepada Sang Maha Pencipta. Sesampainya di pondok, Kiai As'ad menyaksikan Nabi Khidir alaihi salam memberikan tongkat yang dibawanya itu kepada Syekh Holil. Dan menurut Kiai As'ad, berdasarkan cerita dari Nabi Khidir alaihi salam, tongkat itu adalah tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Setelah beberapa tahun kemudian, Kiai As'ad dipanggil oleh Syekhona Holil untuk menyampaikan tongkat itu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang, murid Syekh Holil lainnya.
dan dengan isyarah dari tongkat tersebut, yang sekaligus menandai restu beliau atas berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Sholat Jumat di tengah lautan. Terdapat kisah menakjubkan tentang Kiai As'ad Syamsul Arifin, seorang ulama dan pengasuh pondok pesantren Salafiyah Situbondo. Kisah ini dialami seorang laki-laki yang memiliki pengalaman tak terlupakan sewaktu bersama Kiai As'ad. Yang mana, irinya mengaku melaksanakan sholat Jumat di tengah lautan, bersama dengan 41 jamaah lainnya. Laki-laki tersebut menceritakan, bahwa dia saat itu mengikuti Kiai As'ad Syamsul Arifin di belakang punggung beliau. Namun, setelah membuka mata, dia terkejut karena mendapati dirinya dan Kiai As'ad telah berada di tengah lautan. Tiba-tiba, dari dasar lautan muncul kubah masjid, yang kemudian menjelma menjadi bangunan masjid yang sempurna. Laki-laki tersebut diajak sholat di masjid tersebut bersama dengan jamaah lainnya, termasuk Kiai As'ad. Namun setelah sholat selesai, semua orang di dalam masjid itu menghilang, meninggalkan laki-laki tersebut kebingungan. Lebih mengejutkan lagi, dia bukan berada di dalam masjid, melainkan di tengah lautan, dengan dedaunan yang mengapung. Laki-laki tersebut bingung, karena dia tidak melihat siapapun di sekitarnya, bahkan kapal laut sekalipun. Kejadian yang sama terulang pada Jumat berikutnya, di mana laki-laki tersebut melihat kubah masjid muncul dari dasar laut, hingga bangunan masjid berdiri dengan sempurna. Saat sholat selesai, seorang tukang sapu masjid bertanya kepada laki-laki tersebut, tentang alasan kehadirannya di masjid tersebut. Laki-laki tersebut lalu menjawab, bahwa dia ditinggalkan oleh Kiai As'ad di masjid selama 1 minggu. Tanpa banyak berbicara, tukang sapu tersebut menyarankan, agar laki-laki tersebut memeluk Kiai As'ad, dengan perasaan tidak khusyuk saat sholat selesai. Saat melaksanakan sholat yang diimami oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin, setelah salam laki-laki tersebut memeluknya. Siapa sangka, Kiai As'ad tiba-tiba langsung melemparkannya. Ketika laki-laki tersebut membuka mata, dia ternyata sudah kembali ke daratan, tepat di sebelah utara pondok pesantren Salafiyah Situbondo. Kisah ini menggambarkan, betapa kekuasaannya dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang taat. Kiai As'ad Syamsul Arifin, seorang ulama yang teguh dalam keimanan, menjadi perantara atas pengalaman yang luar biasa, bagi seorang laki-laki yang percaya dan taat kepada kehendak Allah. Santri yang ingin sekali alim. Konon, ada santri yang ingin mondok ke Sukorejo, karena ia tertarik pada dawuh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Dawuh ini memang populer di tengah masyarakat, terutama bagi para santri senior. Dawuh yang sering disampaikan oleh Kiai As'ad tersebut adalah, "Santri saya yang mondok selama 4 tahun, dan tidak pernah pulang sama sekali, serta taat aturan pesantren, maka saya jamin dia pasti alim." Namun dalam pikirannya, mana mungkin dia bisa alim dengan hanya belajar yang ditempuh selama 4 tahun, karena saat itu dia merangkap sekolah umum pada sore harinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti sekolah umum, dan ingin fokus madrasah diniyah serta kitab kuning, karena kemungkinan yang dimaksud Kiai As'ad itu seperti santri dahulu, yang hanya fokus pada belajar kitab saja. Namun sayang, orang tuanya tidak memberikan izin untuk berhenti sekolah umum. Tentunya, hal ini membuatnya tambah bingung, walaupun ia tetap rajin mengaji kitab kuning. Akibatnya, pikirannya menjadi bertambah ragu. Dan ia juga mulai merasa pesimis, bahwa dirinya kini tak mungkin bisa alim, apalagi di SMA banyak pelajaran yang harus dikuasainya. Pada suatu ketika, ada pengurus pesantren memberi pengarahan kepada semua santri, bahwa kalau para santri ingin sukses, di samping rajin dan mengikuti peraturan pesantren, dia juga harus menyambung rohani atau ziarah ke makam asta pondok. Walaupun ia hanya membaca Al-Fatihah saja, tetapi dengan syarat dia harus istiqomah. Setelah mendengar pengarahan itu, akhirnya dia nyambung ke makam asta pondok dengan istiqomah, walaupun cuma sebentar. Singkat cerita, setelah mondok hampir genap 4 tahun tidak pulang ke rumahnya, dia mulai bertanya dalam hatinya. Saya ini mondok sudah hampir genap 4 tahun,
tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda bahwa saya akan alim. Akhirnya ketika genap 4 tahun, persis pada hari Jumat jam 9 pagi, maka ia pun tidur Qailullah di kamarnya. Dalam tidurnya itu, ternyata ia bermimpi bertemu Nabi Khidir alaihi salam yang bergamis hijau, berada di pintu gerbang timur pesantren. Dalam pertemuan itu, si santri itu tak lupa untuk mencium tangan Nabi Khidir alaihi salam. Dalam mimpinya itu, tangan Nabi Khidir alaihi salam sangat halus sekali, dan sulit dilupakan. Lalu terbangunlah dia pada jam 11, ketika mau masuk waktu Jumatan. Setelah mimpinya itu, dia merasa pikirannya sejuk, seakan ada hijab yang terbuka dalam keilmuannya. Kemudian pada waktu Isya, saat dia ikut pengajian kitab Iqna di Musola Putra, dia merasakan sekali bahwa kitab yang dibaca oleh Kiai Fulan sangat mudah dipahami, tidak seperti sebelumnya, bahkan saat itu kitabnya tidak diberi makna. Ternyata betul, bahwa dengan belajar selama 4 tahun, dia kini merasa mudah dan ingat, dengan apa yang pernah dibacanya selama mondok di Sukorejo. Hal ini jelas merupakan kebenaran yang nyata, yang mungkin sulit dinalar akal manusia. Karena itulah sangat jelas, bahwa dawuh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin bukan tahayul atau hurafat, tetapi sebuah fakta nyata, yang disebut dengan kebenaran mistik atau epistemologi irfani atau ilhami, yang tidak dimiliki oleh peradaban barat. Kemapanan pesantren dan NU di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari pengaruh epistemologi irfani, yang telah dibangun oleh Kiai NU. Karena itu, ulama sufi mengatakan, bahwa ilham adalah hujjah syariah. Terbebas dari penjara hingga berangkat haji. Ada 3 kisah kesaktian Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo, yang jarang diungkap ke publik masyarakat. Kisah kesaktian itu dirasakan oleh Kiai Haji Nadir Muhammad Jember, cucu Kiai Haji Muhammad Siddiq, waliullah yang masyhur pada masa itu. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah pahlawan nasional, sekaligus pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo Situbondo. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman, dijelaskannya kisah kesaktian dan karomah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin yang dirasakan ayahnya, yakni Kiai Haji Nadir Muhammad. Saya belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi saya merasa dekat dan sayang kepada beliau, yakni melalui cerita-cerita indah nan hebat tentang beliau dari almarhum ayahanda. Kata Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman. Melalui kisah ayahnya, Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman mengisahkan 3 kesaktian dan karomah dari sosok Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Yang pertama adalah kopiah putih Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad itu Kiai Saktinak. Kalimat dari ayah saya itu masih teringat jelas diingatan. Ucap ayahanda Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman. Kesaktian itu dirasakan saat almarhum Kiai Haji Nadir Muhammad berkeinginan kuat melaksanakan haji, namun beliau belum memiliki bekal yang cukup. Saat itu, Kiai As'ad memakaikan kopiah putih kepada Kiai Haji Nadir Muhammad, sambil beliau berucap, "Haji, Haji." Dan alhamdulillah, setelah itu juga ayah, saya mendapat beasiswa kuliah S2 ke Baghdad dari Kiai Idam Khalid, dan dari situ beliau bisa menunaikan ibadah haji. Ucap Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman ketika menceritakan. Yang kedua adalah menembus penjara Orde Baru yang angker. Saat Kiai Haji Nadir Muhammad Jember ditahan tentara di Kodim, karena menjadi ketua pemenangan pemilu P3 tahun 1982, di mana Golkar kalah waktu itu. Maka pada waktu itu, beliau ada wiridan khusus yang diamalkan, untuk bisa menembus penjara Orde Baru. Ayah saya mengamalkan wiridan dari Kiai As'ad saat di penjara. Dan alhamdulillah, selesai wiridan langsung ada telepon dari militer pusat, supaya ayah saya dibebaskan. Ucap Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman. Kisah itu dirasakan betul oleh Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman. Mungkin karena waktu itu, ibu Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman terpaksa mengandungnya, dalam keadaan almarhum ayahandanya ditahan oleh rezim Orde Baru. Sebuah wirid yang ketika saya telusuri, ternyata berasal dari Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ucap Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman ketika menceritakan.
dan yang ketiga adalah mobil sedan Soeharto. Pada masa itu, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin pernah mendapatkan hadiah mobil sedan dari Soeharto. Ini misi rahasia yang diemban Kiai As'ad, sehingga ada hubungan harmonis antara pemerintah dan ulama. Nak, ketika Pak Harto memberi Kiai As'ad mobil sedan, karena saat itu beliau menerima asas tunggal Pancasila. Mobil itu tetap diterima, supaya tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Harto. Tapi setelah itu, mobilnya langsung diberikan ke orang lain. Kisah Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman. Kiai As'ad digambarkan sebagai kiai dan tokoh yang ikhlas dalam berjuang untuk rakyat Indonesia. Kiai As'ad menerima Pancasila dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, bukan karena ingin mendapatkan materi, apalagi mendapatkan jabatan. Itu dilakukan itu karena rasa sayang kepada rakyat Indonesia. Iya, rasa sayang kepada sesama inilah karakter wajib yang harus dimiliki seorang wali Allah, dalam tingkatan apapun juga. Ucap Kiai Haji Ahmad Golban Aunir Rahman. Hafal nama dan identitas seorang santri. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo, beliau adalah salah satu ulama besar yang pernah dimiliki Indonesia. Peran keulamaan dan kebangsaannya diakui semua kalangan, baik umat di bawah, maupun dengan kaum elit di negara. Sosoknya tegas, pemberani, dan juga penuh kasih sayang. Santrinya bukan saja warga Situbondo dan sekitarnya, tapi merata seluruh Nusantara, bahkan tidak sedikit dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan negara-negara lainnya. Kiai As'ad lahir di Makkah pada tahun 1897. Ayahnya adalah Kiai Haji Syamsul Arifin, seorang ulama besar yang zuhud, waro, abid, dan bersahabat dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maka tidak salah, kalau kemudian Kiai As'ad dipilih gurunya, yakni Syekhona Holil Bangkalan, untuk menyampaikan isyarah atau perlambang kepada Kiai Hashim Asy'ari, terkait berdirinya organisasi NU. Isyarah itu berupa tasbih, tongkat, dan ayat-ayat Al-Quran, yang disampaikan dengan penuh hikmat oleh Kiai As'ad. Sejarah mencatat dan mengakui, bahwa sosok Kiai As'ad berjasa besar dalam berdirinya NU. Apalagi totalitas perjuangan Kiai As'ad untuk NU sudah sangat jelas, dan tak diragukan lagi. Setelah menerima isyarah itulah, Kiai Hashim Asy'ari akhirnya semakin membulatkan tekadnya, dalam mendirikan organisasi bagi kalangan kaum ulama saat itu. Maka akhirnya lahirlah nama organisasi Nahdlatul Ulama, tepatnya pada 31 Januari 1926. Kalau untuk NU, Kiai As'ad tak pernah tanggung-tanggung. Bahkan bagi santrinya yang tidak mau ikut NU, maka tidak akan diakui sebagai santrinya, baik di dunia sampai akhirat. Itulah totalitas cinta Kiai As'ad kepada NU. Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang diasuhnya, memiliki ribuan santri dari berbagai daerah di Nusantara. Karomah Kiai As'ad hadir, yakni beliau mampu tahu semua santrinya. Dalam hal ini, beliau pernah mengatakan, "Santri saya ini 21.746 jumlahnya. Saya tahu namanya satu persatu. Semuanya saya tahu di mana rumahnya. Baik dari Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lainnya. Saya juga tahu siapa nama orang tuanya, bekerja sebagai apa orang tuanya. Kalau kalian masih ragu, silahkan, saya siap dites. Dan kalau jawaban saya keliru, maka saya akan berhenti menjadi kiai maupun guru." Apa yang ditegaskan Kiai As'ad tadi, merupakan wujud dari totalitas Kiai As'ad dalam mendidik santrinya. Para santri bukan hanya dididik ilmu saja, diajari akhlak, juga didoakan setiap saat oleh sang kiai. Itulah sosok Kiai As'ad, yang kini santrinya tersebar menjadi pejuang dai di berbagai pelosok Nusantara. Dan tidak sedikit juga dari mereka, yang kemudian menjadi ulama besar dan menjadi pejabat penting negeri ini. Kiai As'ad wafat di usia 93 tahun, yakni pada 4 Agustus 1990. 2 hari setelah Kiai As'ad meninggal, Rais AM PBNU,
Kiai Haji Ahmad Siddiq, pernah mengusulkan agar Kiai As'ad dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tapi usulan tersebut tidak ditindaklanjuti, apalagi saat itu NU di bawah kepemimpinan Gus Dur, yang mengambil sikap oposisi terhadap rezim Soeharto. Kiai As'ad akhirnya dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 3 November 2016. Butuh puluhan tahun hingga Kiai As'ad resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mengetahui kewafatan istrinya. Kiai As'ad adalah pengasuh yang kedua dari Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo Situbondo. Beliau adalah santri yang pernah disuruh oleh Kiai Holil Bangkalan untuk mengantar tongkat dan tasbih kepada Kiai Hashim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang, sebagai isyarat berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Suatu hari, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin pergi ke Asembagus Situbondo, tepatnya ke kediaman Tuan Saleh. Kemudian beliau menyuruh santrinya membeli bumbu yang sangat banyak, sampai sepenuh mobil jeep. Sepulangnya ke kediaman di Ponpes Sukorejo Situbondo, Kiai As'ad berdauh dengan bahasa Madura, yang artinya, "Racik itu rempah-rempahnya, dan sembelihlah sapinya." Si santri yang mendapat perintah tadi sangat heran, dan bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya ada tamu siapa ya? Sampai-sampai Kiai nyuruh meracik rempah-rempah dan menyembelih sapi. Setelah rempah-rempah diracik dan sapi disembelih, ternyata Nyai Zubaidah, istri Kiai As'ad itu dikabarkan telah wafat. Subhanallah, ternyata Kiai As'ad saat itu sudah tahu, bahwa sang istri tercinta akan menghadap Robul Jalalah. Sebagaimana lazimnya teladan umat wafat, ribuan masyarakat segera hadir, berduka cita, dan mengantar kepergian Nyai Zubaidah dengan doa dan linang air mata. Yang paling menakjubkan, setelah kepergian Nyai Zubaidah, Kiai As'ad mengumpulkan para santrinya, dan beliau kemudian dawuh, "Saya sudah tenang dengan kepergian Nyaimu, karena saya sudah tahu di tempat mana dia akan berada. Ketika Nyaimu akan wafat tinggal 2 hari, Rasulullah datang pada saya, dan Rasulullah minta Nyaimu ini akan dibawa, berkumpul dengan Rasulullah di akhirat." Dawuh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Semoga kelak di akhirat, kita semua juga berkumpul dengan orang-orang soleh, untuk kemudian diajak bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertawasul kepada Kiai As'ad. Kisah ini dialami langsung oleh Gus Nadir Shah Hussein, Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia dan New Zealand. Berikut penuturan beliau selengkapnya. Sewaktu menghadiri acara Muktamar Pemikiran Santri Nusantara, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama di Ponpes As-Siddiqiyah Jakarta, saya mengalami peristiwa unik. Padatnya acara di Jawa Timur, membuat saya baru bisa terbang pagi hari, tanggal 29 September 2019 ke Jakarta. Saya kurang tidur, dan fisik saya sedikit drop. Saat sedang istirahat di kediaman Kiai Haji Nur Iskandar, dan panitia meminta saya mengisi sesi pertama, menggantikan Ketum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj yang berhalangan hadir. Padahal, seharusnya sesi saya itu ada di sesi kedua. Walhasil, saya gagal istirahat, dan terpaksa harus menuju ke panggung. Saat melangkah menuju area utama, saya ketemu dengan Dr. Kiai Haji Abdul Jalal, Direktur Ma'had Ali Pesantren Situbondo. Beliau lantas meminta saya sehabis isi acara, untuk lanjut ketemu dengan para Direktur Ma'had Ali seluruh Indonesia, yang juga hadir di lokasi pada waktu itu. Saya pun menyanggupi permintaan guru dan sahabat saya ini. Pas di panggung resmi, acara saya sempat membacakan isi 3 kitab, yaitu Tafsir Ar-Razi, Al-Mughni li Ibnu Qudamah, dan Mausu'ah Fiqh Kuwait. Namun posisi kipas angin pas di sebelah saya. Saya coba menggeser kursi, dan juga menggeser kipas angin, tapi rupanya gak berhasil. Walhasil, fisik saya semakin drop saat itu. Turun dari panggung saya menolak wawancara dengan media, dan juga terpaksa hanya sebentar meladeni permintaan foto para peserta, karena tubuh saya sudah goyang. Terhadap santri Kiai Jalal yang menemui saya beritahu, bahwa fisik saya melemah,
dan saya terpaksa membatalkan pertemuan dengan Direktur Ma'had Ali seluruh Indonesia, seperti rencana semula. Saya pun melangkah kembali ke rumah Kiai Nur Iskandar. Ternyata, pada saat itu saya disusul oleh Kiai Jalal, yang mengabarkan bahwa para kiai sudah menunggu saya. Saya pun menjadi bimbang saat itu. Badan sedang melemah, namun menolak Kiai Jalal yang sampai menghampiri saya, rasanya juga tidak elok. Begini saja, Pak Kiai. Saya akan ke lokasi pertemuan dengan para kiai Direktur Ma'had Ali, namun dengan satu syarat. Tolong Anda bacakan Fatihah di air putih ini, agar saya sanggup dan kuat fisik saya, untuk bisa menemui para kiai. Kiai Jalal lalu mengambil gelas yang saya sodorkan, lantas berucap, "Kita tawasul kepada Kiai As'ad." Setelah itu beliau qomat kamit, dan saya pun lantas meminum air yang sudah difatihai beliau tersebut. Setelah itu, kami melangkah berdua ke lokasi pertemuan. Dan alhamdulillah, sampai selesai acara saya ternyata kuat menjalaninya. Subhanallah. Barokah para masyayikh itu nyata. Menangis karena karomahnya terbongkar. Kiai As'ad Syamsul Arifin, beliau adalah pendiri pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo Asembagus Situbondo. Beliau juga merupakan santri Syekhona Khalil Al-Bankalan. Dalam sejarah NU, beliau menjadi sosok yang diutus untuk menyampaikan pesan-pesan khusus, sebagai isyarah pendirian organisasi para ulama, yang kelak bernama Nahdlatul Ulama. Suatu ketika, Kiai As'ad pernah menangis ketika santrinya mengetahui makom beliau. Sang santri mengetahui bahwa beliau adalah seorang komandan atau pimpinan para wali. Tidak ada yang menyangka, ternyata mursyid 13 tarekat dan ulama besar Nahdlatul Ulama ini adalah seorang wali kutub, atau pimpinannya para wali. Berikut adalah kesaksian dari Kiai Mujib, putra Kiai Haji Ridwan Abdullah, sang pencipta lambang NU. Kiai As'ad laksana samudera tak bertepi. Beliau semakin didekati, kian bertambah tidak kelihatan. Saya sangat berpengalaman, bahkan saya pernah mencium seluruh tubuhnya, kecuali yang memang tidak boleh. Setelah saya pijat selama hampir 3 jam, beliau tertidur sangat pulas. Saya ciumi sekujur tubuhnya, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Saya tidak mendapatkan bau apa-apa. Sampai hati saya berkata, beliau ini ada atau tidak ada? Apakah ini orang yang dikatakan sudah berada di makom fana? Hampir 20 tahun saya hidup bersama beliau. Tambah dekat dan tambah lama, semakin tidak kelihatan, dan semakin sulit ditebak. Saya baru diberitahu dan mengerti, baru yakin siapa beliau ini, setelah saya sampai di Madinah tahun 1987, saat ditunjuk sebagai petugas haji oleh pemerintah. Sebelum berangkat haji, saya pun minta izin kepada beliau. Pak Mujib, pergi haji sampean ini sunnah, tapi kedatangan sampean sampai ke Haromain tahun ini wajib, atau fardu kifayah. Kalau sampean tahun ini tidak datang ke Tanah Haram, maka dosa besar sampean. Kata Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kenapa Kiai? Tanya saya kepada beliau. Jawabannya nanti ada di sana, bukan di sini. Namun sampean jangan berkecil hati. Sampean nanti saya pinjami ijazah. Setelah pulang, ijazah tersebut harus dikembalikan, dan tidak boleh dipakai terus. Jawab Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kalau saya sudah hafal, bagaimana Kiai? Tanya saya kepada beliau. Ya terserah, kalau sampean ingin jadi orang tidak baik. Jawab Kiai As'ad Syamsul Arifin. Sampai larut malam, saya pun tidak diperbolehkan pulang, dan saya disuruh pulang besok pagi. Akan tetapi, ijazah itu tidak segera dipinjamkan, sampai saya tertidur. Ternyata, dalam tidur itu saya ditalkin ijazah oleh beliau. Lalu saya ditanya, apakah masih punya wudhu? Maka saya jawab masih punya, maka barulah kemudian saya ditalkin. Menjelang sholat subuh,
Saya pun terbangun dari mimpi itu. Ternyata, di bawah bantal ada secari kertas yang ditulis oleh Kiai As'ad. Bunyinya persis seperti ijazah dalam tidur tadi. Mungkin beliau takut jika saya nantinya lupa. Setelah saya pulang dari haji, beliau sudah ada di rumah saya, dan ingin segera mengambil ijazah itu. Pak Mujib, saya tidak minta oleh-olehnya. Hanya saja, ijazah itu harus dikembalikan, ujar Kiai As'ad Syamsul Arifin. Mungkin, beliau takut jika ijazah itu disalahgunakan. Alhamdulillah, saya pun telah berhasil menunaikan ibadah haji. Ada beberapa peristiwa yang saya alami, yang hanya bisa saya ceritakan kepada Kiai As'ad. Semuanya lalu saya ceritakan kepada beliau, yang kemudian saya bertanya. Ada satu kiai, yakni yang menyangkut tentang kiai. Sampean ke sana mau ngurus saya juga ya? Tanya Kiai As'ad dengan nada marah. Saya pun kemudian dimarahi oleh beliau. Sampean ke sana dengan saya pinjami ijazah segala, jadi ngobye saya juga ya, kurang ajar sampean ini. Kata Kiai As'ad dengan agak marah. Ya tidak begitu Kiai. Masa saya sudah ikut Kiai hampir 20 tahun, kok tidak tahu siapa sebenarnya Kiai? Jawab saya kepada Kiai As'ad saat itu. Lah iya, sampean itu ngobyek, dan ingin tahu saya. Lantas, setelah apa hasilnya? Tanya beliau dengan serius. Saya disuruh membacakan ayat di hadapan panjenengan. Jawab saya kepada Kiai As'ad. Ayat apa? Tanya Kiai As'ad. Ayat Al-Quran Kiai. Tapi dengan syarat, kalau Kiai mau. Kalau tidak mau, ya tidak usah saya bacakan. Jawabku kepada beliau. Mana ada Kiai yang tidak mau dibacakan Al-Quran, gila sampean ini. Kata Kiai As'ad Syamsul Arifin. Lawong bos yang di sana bilang begitu Kiai. Kata saya sambil melucu. Ceritanya, sewaktu di Tanah Haramain saya bertemu bos. Kata bos, kalau Kiai As'ad tidak mengaku siapa sebenarnya beliau, bacakan ayat ini. Tapi dengan catatan beliau harus mau. Kalau tidak mau, ya saya tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya Kiai As'ad. Jawabku sambil menceritakan kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin. Karena itulah, saya pun mendesak bos itu. Lalu si bos berkata lagi. Ya, tidak maunya itu ngakunya. Saya lalu membacakan ayat yang dimaksud di hadapan Kiai As'ad. Belum selesai saya membaca ayat tersebut, Kiai As'ad menangis sejadi-jadinya, menjerit sampai bercucuran air mata. Inilah pengakuan yang tidak bisa dihindari. Saya tembak di tempat dengan resep bos tadi. Ya, jangan tanya siapa bos tersebut. Saya pun menunggu, sampai beliau nangis hampir 1 jam, itu pun masih terisak-isak seperti anak kecil. Lalu saya diajak salaman oleh beliau. Dan ketika saya mau mencium tangan beliau, tidak diperbolehkan. Kali ini sampean tidak saya izinkan mencium tangan saya. Kata Kiai As'ad yang masih dalam keadaan terisak. Saya pun menjadi pucat. Wah, alamat haji saya kali ini mardut, alamat tertolak. Begitulah yang terfikir dalam benak saya. Mengapa? Sebab saya telah membuka rahasia besar, yang di dunia ini orangnya hanya satu. Wali kutub ini, di dunia hanya satu. Itulah rahasianya saya buka, walaupun saya disuruh bos. Pak Mujib, apa sampean tidak keberatan belas kasihan sama saya? Saya minta belas kasihan sampean. Saya minta belas kasihan sampean, agar jangan sampai ngomong kepada orang lain, selama saya masih hidup, mengenai siapa diri saya ini. Demikian permintaan Kiai As'ad kepada saya. Kisah ini disampaikan melalui penuturan Gus Solahuddin Azmi, putra Kiai Mujib Ridwan, kini Wakil Ketua PCNU Surabaya. Pengantar pesan dari Syaihona Holil.
Menurut sejarah, kisah Kiai As'ad Syamsul Arifin adalah sosok pembawa pesan dari Syaihona Holil Bangkalan, yang ditujukan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jalan spiritual antara Bangkalan ke Tebu Ireng, tak bisa dilepaskan dari sosok Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Setelah mengantar tongkat, Kiai As'ad ditugaskan mengantarkan tasbih. Dan wirid Ya Jabar Ya Kohar menjadi kata kunci yang disampaikan ke Tebu Ireng. Berikut penuturan dari Kiai As'ad, ketika beliau ditugasi Syaihona Holil, untuk mengantar pesan kepada Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sepanjang hayatnya, Kiai As'ad tak pernah melupakan kisah itu, kisah yang jadi rujukan berdirinya Nahdlatul Ulama. Terkait kisah tasbih itu, Kiai As'ad Syamsul Arifin membuka rahasia keramat tasbih Syaihona Holil yang fenomenal itu. Dalam perjalanan dari Bangkalan ke Tebu Ireng, Kiai As'ad sama sekali tak berani menyentuh tasbih itu. Amanat dari sang guru, pantang untuk dikhianatinya. Sebagaimana kepada Rasulullah, ini kepada guru. Saya tidak berani, saya berpuasa, saya tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok. Tegas Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dalam perjalanan itu pula, uang pemberian Syaihona Holil untuk bekalnya tidak pernah terpakai. Ada yang narik bilang karcis-karcis, tapi saya tidak ditanya. Saya pikir ini karena tasbih dan tongkat, kenang Kiai As'ad. Kiai As'ad mengaku pura-pura tidur, sehingga selama 2 kali perjalanan tidak pernah ditarik karcis. Mungkin karena tidak melihat saya. Ini sudah jelas keramatnya Kiai. Jadi, aulia itu punya karomah, sehingga saya semakin yakin dengan karomah. Tegas Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kisah selanjutnya adalah sesampainya beliau di Tebu Ireng. Saat itu Kiai As'ad langsung menemui Kiai Hashim, dan terjadilah dialog berikut ini. Saya lalu sampai di Tebu Ireng, dan Kiai Hashim tanya, "Benda apa yang kamu bawa itu?" "Saya mau mengantarkan tasbih." Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Sekarang, mana tasbihnya? Ini Kiai, jawab Kiai As'ad sambil menjulurkan leher. Tasbih ini dikalungkan oleh Kiai ke leher saya, dan sampai sekarang saya tidak memegangnya. Saya takut suul adab, dan tidak sopan kepada guru. Sebab, tasbih ini diberikan untuk Anda. Saya tidak akan berbuat apa-apa terhadap barang milik Anda. Kemudian diambillah oleh Kiai, dan beliau bertanya lagi. Lantas, apa kata Kiai Holil? Ya Jabar, Ya Jabar, Ya Jabar. Ya Kohar, Ya Kohar, Ya Kohar. Siapa yang berani pada NU akan hancur. Siapa yang berani pada ulama akan hancur. Ucap Kiai As'ad saat menceritakan pengalamannya yang bersejarah tersebut. Kiai As'ad sangat terkenang dengan peristiwa luar biasa itu. Sayangnya, tidak lama setelah itu Syaihona Holil Bangkalan wafat. Pada tahun 1925, Kiai Holil wafat tanggal 29 Ramadan, kenang Kiai As'ad. Tidak lama setelah wafatnya Syaihona Holil, berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama. Tegas Kiai As'ad Syamsul Arifin. Akhirnya, pada tahun 1926 bulan Rojab diresmikan Jamiatul Ulama. Ini sudah dibuat, dan organisasi sudah disusun. Termasuk yang menyusun adalah Kiai Dahlan dari Nganjuk, yang membuat anggaran dasar. Kemudian para ulama sidang lagi, untuk mengutus kepada Gubernur Jenderal. Ujar Kiai As'ad Syamsul Arifin ketika menceritakan kisahnya. Itulah tadi kisah Kiai As'ad Syamsul Arifin, ketika membawa pesan dari Syaihona Holil Bangkalan, yang ditujukan kepada Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mendapat uang dari orang misterius. Keistimewaan para wali Allah memang tidak ada habisnya untuk diceritakan, karena banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh orang yang mempercayainya.
termasuk karomah Kiai As'ad Syamsul Arifin, seorang ulama sekaligus wali Allah, yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai As'ad Situbondo. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda dari kota Sumedang, Jawa Barat. Pria tersebut mengaku bahwa dirinya tidak pernah menginjakkan kaki di Sukorejo Situbondo, yang merupakan tempat pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, asuhan Kiai As'ad dahulu kala. Bahkan, ketika dia mendengar kata Situbondo, yang terpikirkan olehnya adalah sosok Kiai As'ad Syamsul Arifin. Menurut pengakuannya, bahwa dia bisa tahu Kiai As'ad hanya dari sebuah foto yang terpampang di dinding, mengenakan sorban putih bergaris biru, seperti yang beredar luas saat ini. Dan itu pun ia melihatnya saat dia masih kecil. Namun, dari situlah ia mengagumi Kiai As'ad pada pandangan pertama, tanpa pernah melihat secara langsung, atau datang ke Situbondo. Pria itu mengaku bahwa Kiai As'ad adalah seseorang yang telah banyak berjasa dalam hidupnya, hingga kehidupannya bisa seperti sekarang ini. Walaupun belum pernah ke pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, apalagi menimba ilmu di sana, namun anehnya pria ini merasa punya banyak hutang kepada Kiai As'ad. Dia mengaku bahwa kekagumannya kepada Kiai As'ad selalu dijaganya, sampai pada suatu hari dia ingin menikahi seorang perempuan. Tetapi sayangnya, ketika itu ia tidak memiliki uang yang cukup. Sedangkan, mahar yang harus dibayarkan di luar dari kemampuannya, dan waktu akad nikah semakin dekat. Pria ini merasa kebingungan, sampai sering sekali mematikan ponselnya agar tidak terganggu pikirannya. Di tengah situasi yang menegangkan inilah, sosok Kiai As'ad tiba-tiba muncul di benaknya, dan secara spontan di dalam hatinya ia berseru. Kiai As'ad, Anda adalah orang pertama yang saya kagumi. Jadi mohon doakan kepada Allah untuk memberi saya uang. Uang tersebut akan saya gunakan sebagai biaya pernikahan nanti. Ujar dia dalam hati. Tak disangka-sangka, keesokan harinya tiba-tiba dia menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Singkat cerita orang itu mentransfer uang kepadanya melalui rekening pribadinya. Dia mengaku sangat terkejut atas rizki yang ia dapatkan saat itu. Bukan hanya karena orang yang menghubunginya itu tidak ia kenal, tetapi jumlah nominal uang yang diberikan pun sangat besar. Dia menceritakan bahwa kejadian tersebut dialaminya sehari sebelum pernikahan. Bahkan sore hari menjelang ia menikah, masih ada nomor telepon baru yang menelponnya. Dan terus-menerus ada nomor baru yang masuk ke HP-nya untuk menawarkan uang. Hingga akhirnya ia merasa tak mampu. Dan karena merasa terus dikejar orang, ia pun kemudian mematikan HP-nya, sampai akad nikah dilaksanakan. Alhamdulillah, pernikahan pun dapat dilaksanakan dan bertahan sampai saat ini. Dia mengaku tetap berkeyakinan bahwa para wali Allah, kekasih Allah, dan para pejuang, mereka itu tidak benar-benar meninggalkan dunia ini. Mereka hanya pindah tempat dan terus hidup, serta diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Allah berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran, ayat 169. Mengetahui kedatangan malaikat Israel. Pada zaman dahulu, di daerah Tapal Kuda terdapat dua kiai besar, yakni Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo dan Kiai Usman Bondowoso. Beliau berdua dikenal sebagai dua ulama yang mempunyai hubungan persahabatan yang erat. Terdapat karomah dari Kiai As'ad yang nampak ketika beliau sedang berceramah di atas panggung. Pada saat Kiai As'ad sedang menyampaikan ceramah, beliau menyadari keberadaan malaikat pencabut nyawa, yakni malaikat Israel. Saat itu beliau berkata, "Sebentar lagi, saya akan menyurusul Kiai Usman." Perlu diketahui, Kiai Usman telah meninggal dunia beberapa waktu sebelumnya. Dan benar saja, hanya berselang beberapa hari, Kiai As'ad dipanggil menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau benar-benar menyusul Kiai Usman Bondowoso. Songkok Sakti Kiai As'ad.
Dalam catatan Abdul Munim DZ dijelaskan, bahwa saat itu agresi militer sekutu kembali datang di Indonesia. Saat itu, mereka sudah menyiapkan titik-titik strategis untuk diserang. Mengingat bahwa Indonesia memiliki kiai-kiai sakti yang menjadi penghalang lajunya kolonialisasi. Salah satu titiknya adalah daerah Tapal Kuda Situbondo dan targetnya yakni pesantren asuhan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Saat itu pesawat musuh mencari letak pesantren asuhan Kiai As'ad. Dengan karomah yang dimilikinya, Kiai As'ad menyembunyikan keberadaan pesantrennya dengan wasilah menaruh songkok di pelataran halaman pesantren. Beliau juga menyuruh santrinya untuk memagari pesantren dengan benang. Songkok dan benang tersebut sebelumnya telah dibacakan hizib oleh Kiai As'ad, ketika beliau mendengar kabar kembalinya sekutu ke Indonesia. Walhasil, pesawat tempur penjajah tidak menemukan keberadaan pesantren Kiai As'ad, dan tank-tank mereka juga tidak bisa mendeteksi keberadaan pesantren tersebut. Di hari selanjutnya, Kiai As'ad menyuruh seorang santri untuk meletakkan songkok itu di tengah hutan. Karena ini perintah sang Kiai, santri tersebut membawa songkok, dan meletakkannya di tengah hutan sesuai perintah. Saat pesawat tempur Belanda kembali melacak keberadaan pesantren, akhirnya mereka menemukan bangunan pesantren besar di tengah hutan tersebut. Walhasil, mereka membombardir pesantren tersebut sampai rata dengan tanah. Keesokan harinya, Kiai As'ad memerintah santri itu untuk mengambil songkok yang diletakkan sebelumnya di hutan. Sesampainya di tengah hutan, santri tersebut kaget bukan kepalang, ketika menemukan tengah hutan yang hancur lebur akibat dibom. Kagetnya semakin bertambah, usai menemukan songkok Kiai As'ad masih utuh tanpa penyok atau rusak sedikitpun. Melalui kisah ini kita dapat belajar, bahwa para ulama dan kiai berjuang mendirikan bangsa ini bukan hanya berbekal logistik, pikiran, dan kekuatan fisik. Akan tetapi, juga disertai mujahadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui tirakat berpuasa, maupun amalan wirid dan hizib. Menaklukkan komandan Jepang. Kisah ini disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dalam sebuah ceramahnya. Kisah pengusiran serdadu Jepang dari bumi Garahan Jember tak lepas dari keberanian dan karomah Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Saat itu, beliau selaku komandan Hizbullah di kawasan timur Indonesia. Ketika pasukan gerilya tiba di markas serdadu Jepang, Kiai As'ad langsung menemui komandan serdadu negara matahari terbit tersebut, dan memberi ultimatum. Segera angkat kaki atau kalian dihancurkan, ucap Kiai As'ad Syamsul Arifin. Namun, sang komandan rupanya masih berkelit, bahkan meminta waktu 3 bulan untuk pergi. Kiai As'ad yang tidak mau dikibuli, langsung menolaknya, dan beliau hanya memberi waktu 3 hari pada Jepang untuk pulang ke negaranya. Hari ketiga pun tiba. Kiai As'ad kembali menemui komandan Jepang. Akan tetapi, dia masih belum juga mau pergi dengan berbagai alasan. Secara mengejutkan, tiba-tiba tamparan sang Kiai mendarat tepat di pipinya. Tak hanya itu, Kiai As'ad juga menggebrak meja di depan sang komandan, hingga meja itu terbelah jadi 2. Hal ini menunjukkan betapa beliau mempunyai wibawa dan keberanian yang luar biasa. Bisa dibayangkan, seorang komandan yang begitu dihormati anak buahnya, tiba-tiba ditampar di depan mereka, dan dia tidak melawan. Itu semua karena Kiai As'ad biasa berpuasa, tirakat, sehingga mudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Ucap Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Terlihat orang lain tidak sholat. Kiai Haji Zainullah Jauhar, dahulu adalah salah satu seorang hodam, atau pembantu Kiai As'ad Syamsul Arifin. Beliau kemudian menceritakan pengalamannya luar biasa, ketika masih bersama Kiai As'ad. Berikut ini penuturan dari Kiai Haji Zainullah Jauhar. Selama bertahun-tahun mengabdi ke Kiai As'ad, saya memang jarang menyaksikan Kiai As'ad sholat. Suatu hari,
saya dan santri lainnya diajak bepergian oleh Kiai As'ad. Saat adzan maghrib, kami berhenti di sebuah masjid. Saya melihat Kiai As'ad hendak pergi ke masjid, maka kami pun mengikuti langkahnya. Anehnya, ketika di dalam masjid, saya tidak melihat keberadaan Kiai As'ad. Sepertinya tadi Kiai As'ad langsung lenyap ketika di pertengahan di jalan. Kami pun menjadi bingung, apakah Kiai As'ad tidak sholat, pikir saya. Akhirnya, kami memutuskan untuk pergi lagi ke mobil lagi. Anehnya, di dalam mobil ternyata sudah ada sosok Kiai As'ad. "Loh, kalian kok kesini? Sudah selesai sholat ya? Ayo sholat dulu," seru Kiai As'ad saat itu. Maka kami pun langsung lari, dan cepat mengerjakan sholat ke dalam masjid. Kiai As'ad menjadi banyak. Beliau adalah seorang ulama besar Indonesia, sekaligus pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Situbondo. Suatu ketika, Kiai Haji As'ad sedang memantau aktivitas pembangunan di sekitar ponpesnya. Seorang santri pendamping yang bernama Masud, saat itu sedang bertugas melayani keperluan sang kiai. Saat Masud bersama Kiai Haji As'ad, pada waktu itu Kiai Haji As'ad sedang kehabisan rokok, yang biasa disimpan dalam kantong beliau. Dengan aba-aba minta tolong, Kiai Haji As'ad memerintahkan Masud untuk mengambil rokok miliknya, yang berada di atas pintu ruangan pribadi Kiai Haji As'ad. Dengan sigap, Masud mengamini perintah kiainya itu. Namun saat di tengah perjalanan, Masud dibuat kaget, ketika melihat Kiai Haji As'ad sudah berada dekat sudut bangunan asrama santri putri. Beliau terlihat sedang memberikan arahan untuk kebersihan pada santri putri kala itu. Yang membuat Masud heran adalah, di titik awal mereka berdiri hingga asrama santri putri jaraknya cukup jauh, yakni 300 meter. Dan untuk waktu yang sesingkat itu, sepertinya tidak mungkin dilakukan kiai yang sudah sesepuh itu. Dengan langkah yakin dan berusaha tenang, Masud melanjutkan titah Kiai As'ad. Derap langkahnya sudah dekat dengan ruangan Kiai Haji As'ad. Saat di dekat bibir pintu, kembali Masud menemukan Kiai Haji As'ad sedang duduk, sambil membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Karena melihat kiainya di dalam ruangan, Masud berdehem, mengisyaratkan minta izin masuk ke dalam ruangan itu. Dia hendak mengambil rokok seperti yang diperintahkan padanya. Ia pun sempat bertanya jawab dengan sosok Kiai Haji As'ad untuk sesaat. Dia lalu melanjutkan perjalanan kembali ke dekat pembangunan, untuk menyerahkan pesanan rokok Kiai As'ad, yang juga berada di sana. Orang Cina yang mendadak alim. Tidak mudah untuk menjadi orang yang alim. Seseorang harus menjalani sebuah proses pendidikan, dengan belajar agama Islam di pesantren, atau dengan berguru kepada ulama atau kiai. Di pesantren pun ia harus bisa membaca Al-Quran dan memahami tafsirnya, bisa membaca kitab untuk memahami hadis, dan banyak ilmu lainnya yang harus dikuasai agar dikategorikan alim. Seseorang yang ingin dirinya alim, harus menjalani proses belajar agamanya dengan sabar, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi, ada juga orang yang tidak pernah menempuh pendidikan pesantren, tetapi dirinya bisa menjadi seorang yang alim. Berikut ini kisah luar biasa tentang orang Cina yang menjadi orang alim, karena barokah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ada seseorang pria bernama Wi Qinhai. Ia adalah anak asli keturunan Cina. Dia menceritakan tentang almarhum ayahnya ketika masuk Islam. Sebelum ayahnya masuk Islam, agamanya adalah Katolik, begitupun dengan ibunya. Ia masuk Islam pada tanggal 3 Maret, tahun 1984. Orang yang mengislamkan ayahnya itu adalah Raden Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo. Sejak kecil, ayahnya selalu mengajak Wi Qinhai bersilaturahim atau mengunjung ulama. Sampai saat ini, Wi Qinhai tetap ingat ketika sering diajak ayahnya mengunjungi beberapa ulama. Karena ayahnya sangat senang berkumpul dan bersama orang-orang soleh.
Ia benar-benar mendapatkan kebarokahan ketika seseorang senang berkumpul dengan ulama yang sanad keilmuannya jelas. Buktinya, kini Wi Chin Hai juga menjadi orang alim, berkat ayahnya yang senang berkunjung kepada ulama. Wi Chin Hai membenarkan bahwa tidaklah keliru ketika ayahnya banyak berguru kepada ulama yang sanadnya nyambung dengan Rasulullah, termasuk Kiai As'ad yang menjadi gurunya. Sehingga, almarhum ayahnya itu mendapatkan hidayah serta keberkahan dari gurunya, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Setelah beberapa bulan masuk Islam, ayahnya berkunjung ke pesantrennya Kiai As'ad. Ia kemudian menyampaikan hajatnya kepada Kiai As'ad tentang bagaimana caranya bisa alim, meskipun tidak usah mondok. Kemudian Kiai As'ad menjawab, kalau ingin menjadi orang yang alim, ia harus mondok atau belajar agama Islam. Sedangkan, ayahnya itu sudah berusia 31 tahun, dan masih mempunyai tanggung jawab istri dan anak. Namun, Kiai As'ad hanya tersenyum mendengar hal itu. Beberapa bulan kemudian Kiai As'ad menghadiri undangan di Desa Lombok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Ayahnya tersebut juga turut hadir untuk mengikuti pengajian yang diisi oleh Kiai As'ad. Sang ayah selalu hadir ketika ada pengajian Kiai As'ad, dimanapun tempatnya, kecuali ia tidak bisa hadir karena sakit, atau kepentingan yang sangat mendesak. Pada saat memberikan ceramah, tiba-tiba Kiai As'ad berdiri dan menunjuk orang yang duduk di pojok belakang. Kemudian Kiai As'ad berkata, "Nak, kesini kamu." Melihat hal itu, semua orang yang ada di majelis saling menoleh siapa yang ditunjuk dan dipanggil ke depan oleh Kiai As'ad. Kemudian Kiai As'ad berkata lagi sambil menunjuk, "Kesini kamu nak, yang orang Cina." Ternyata, orang Cina yang ada di sana adalah benar ayah dari Wi Chin-hai. Kemudian ayahnya itu berdiri dan mendekat kepada Kiai As'ad. Kebetulan di depan Kiai As'ad terdapat gelas dan minuman. Setelah itu, Kiai As'ad langsung meludahi gelasnya tersebut. Kemudian Kiai As'ad memberikan gelas tersebut kepada ayah Wi Chin-hai, sambil berkata, "Ini diminum dan dihabiskan." Menurut Wi Chin-hai, almarhum ayahnya itu termasuk orang yang mudah jijik. Tetapi tak disangka, minuman yang diberikan Kiai As'ad tersebut langsung dihabiskan tanpa ada rasa jijik sedikitpun. Setelah habis, kemudian Kiai As'ad memberikan mikrofonnya kepada ayah Wi Chin-hai, dan Kiai As'ad meninggalkan lokasi pengajian lalu berkata, "Saya mau pulang dulu. Kamu yang melanjutkan pengajian ini." Kemudian duduklah ayah Wi Chin-hai di kursi ceramah. Tanpa diduga-duga, ayah Wi Chin-hai langsung bisa memberikan tausiah di depan banyak orang. Menariknya lagi, isi tausiah yang disampaikan bukan ilmu sembarangan, melainkan ilmu yang kajiannya berat, seperti Tafsir Jalalain, Kitab Ihya Ulumuddin, dan Al-Hikam. Wi Chin-hai juga mengatakan bahwa almarhum ayahnya selama hidup tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi kitab kuning. Sungguh luar biasa. Keberkahan bagi orang yang senang berkunjung dan berguru kepada ulama yang dekat dengan Allah. Wi Chin-hai juga menyarankan bagi siapapun yang ingin memperdalam ilmu agama, hendaknya ia harus bisa mencari guru yang tepat, dan sanad keilmuannya harus jelas hingga ke Rasulullah. Mengubah pasir menjadi... Ada salah satu kisah karomah yang luar biasa dari Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur. Yaitu, ketika beliau dapat mengubah pasir menjadi dentuman bom. Kisah ini seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Fawaid. Beliau mengisahkan saat perang gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir. Konon, pasir itu adalah pemberian dari Kiai As'ad. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara Belanda atau di jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Anehnya, suatu peristiwa yang ajaib terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu, tiba-tiba lari terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya.
Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman bom. Padahal, saat itu para pejuang tidak membawa bom. Bagaikan mendapat rezeki nomplok, para pejuang itu seakan berpesta pora dan memunguti satu persatu senjata-senjata yang ditinggal Belanda itu. Dalam kesempatan lain, sebanyak 50 anggota Laskar Sabilillah meminta ijazah kepada Kiai As'ad ke Sukorejo. Hal tersebut akan mereka gunakan sebagai bekal untuk berjuang melawan Belanda. Pertama-tama, yang ditanyakan oleh Kiai As'ad adalah keteguhan mereka untuk berjuang. Apakah kalian betul-betul ingin berjuang? Tanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kami memang ingin berjuang Kiai, asalkan kami diberi azimat. Jawab seorang pemimpin rombongan. Oh, itu gampang. Jawab Kiai As'ad. Kamu berangkat perang utuh, pulang pun juga utuh. Lalu Kiai As'ad mengambil air putih dan menyuruh mereka meminumnya, sambil membaca sholawat. Setelah itu, Kiai As'ad berpesan kepada mereka. Kalian tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Terus maju, dan jangan mundur. Kalau maju terus dan tertembak mati, kalian akan mati syahid dan masuk surga. Tapi, bila kalian mundur dan tertembak, kalian akan mati dalam keadaan kafir. Maka mereka dengan semangatnya berjuang di medan perang. Hingga akhirnya kembali memenangkan peperangan melawan penjajah. Preman yang menjadi insyaf. Al-Maghfurlah Kiai As'ad Syamsul Arifin, merupakan tokoh ulama yang juga mempunyai banyak karomah. Dengan karomahnya itulah, beliau disegani oleh banyak orang, termasuk para preman. Meskipun demikian, dalam berdakwah, Kiai As'ad jarang menggunakan ilmu kesaktiannya. Beliau tetap menggunakan pendekatan lain dalam berdakwah, meskipun sebagian orang memandangnya tidak lazim. Dengan caranya yang tidak mengandalkan kesaktiannya itulah, Kiai As'ad justru mampu menaklukkan para preman. Pada suatu ketika di sebuah masjid pondok, sering terjadi pencurian sandal. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Kiai As'ad kemudian mendatangi salah satu dedengkot preman. Sandal jamaah di masjid ini sering hilang kalau sholat Jumat. Bisakah saya minta tolong untuk mengamankannya agar tidak hilang? Pinta Kiai As'ad kepada seorang gembong preman. Gembong preman tersebut justru merasa senang ketika sang kiai berkunjung ke tempatnya. Di dalam lingkungan di sekitar pesantren, terutama bagi suku Madura, seorang kiai umumnya menjadi sosok yang sangat dihormati, sekaligus tokoh yang disegani. Melawan perintah kiai, bisa dipercayai mendatangkan sebuah petaka. Keyakinan ini ternyata juga ada dalam pikiran si preman tersebut, sehingga dirinya tidak menolak perintah Kiai As'ad. Gampang itu Kiai. Paling-paling yang mencuri itu masih anak buah saya. Biar saya yang jaga, kata si gembong preman tersebut. Bahkan, dia justru merasa bangga, karena dipercaya oleh kiai besar dan merasa berguna bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pembicaraan tersebut diakhiri dengan sebuah kesepakatan. Si preman tidak apa-apa tidak ikut sholat Jumat, karena ia dan anak buahnya itu juga tidak pernah sholat. Asalkan, ia bersedia menjaga setiap pasang sandal yang ada di luar pelataran masjid selama salat Jumat berlangsung, terutama ketika sholat Jumat sudah berakhir. Akhirnya, kesepakatan itu pun tercapai. Waktu sholat Jumat pun tiba, si gembong preman tadi datang untuk memenuhi janjinya, yaitu berjaga-jaga di sekitar masjid. Benar saja, sejak dijaga oleh gembong preman tersebut, sandal masyarakat aman-aman saja, tidak ada satupun sandal yang hilang. Bahkan, para jamaah yang hendak menukar sandalnya dengan sandal yang bagus pun tidak berani, karena mereka diawasi oleh gembong preman tersebut. Penjagaan ini pun terus berlanjut sampai 1 bulan. Selama menjalankan tugasnya sebagai penjaga sandal di masjid, gembong preman tersebut merasa ada yang aneh. Sebagai orang yang memiliki pengaruh, dan ditakuti oleh banyak orang di kampungnya,
ia merasa pekerjaan ini remeh bagi preman selevel dirinya. Dirinya pun merasa tidak jenak menjadi penjaga sandal, namun ia juga tidak meninggalkan tugasnya begitu saja. Di kemudian hari, ia menghadap kepada Kiai As'ad, seraya curhat. "Kiai, masa saya harus jaga sandalnya tukang becak, penjual kacang goreng, dan sandalnya anak-anak kecil? Justru orang-orang ini yang seharusnya jaga sandal saya, bukan malah sebaliknya." Gugat gembong preman tersebut kepada Kiai As'ad. Dengan penampilan seperti orang kebingungan, Kiai As'ad kemudian bertanya balik. "Kalau sampean ikut sholat Jumat, terus siapa yang harus jaga sandal?" tanya Kiai As'ad. Si gembong preman pun merasa bingung. Ia menyadari dan memahami tentang jawaban Kiai As'ad. Sampai akhirnya, di dalam kepala si gembong preman itu tercetus sebuah ide. "Tenang Kiai, saya punya anak buah banyak. Biar mereka yang menjaga, dan saya akan ikut sholat," katanya dengan rasa bangga, karena sandalnya nanti bakalan dijaga oleh orang lain. Tanpa pikir panjang, Kiai As'ad kemudian menyetujui usulan gembong preman tersebut. Proses yang sama kemudian berlanjut secara bergantian. Si preman mengajak salah satu anak buahnya dan memintanya untuk menjaga sandal para jamaah sholat Jumat. Sampai beberapa sholat Jumat, si anak buah ini jadi jengkel juga. "Masa preman disuruh jaga sandal preman?" protes si anak buah preman tersebut. Si anak buah preman ini juga ingin sandalnya dijaga orang lain, bukan malah sebaliknya. Maka, solusinya tetaplah sama, bahwa si gembong preman meminta si anak buah tersebut untuk mencari temannya yang mau menjaga sandal, sebelum memutuskan untuk ikut sholat Jumat. Hingga akhirnya secara berkesinambungan dan secara bertahap, para preman di sekitar lingkungan pesantren kemudian ikut sholat Jumat, hanya karena ingin sandalnya dijaga oleh orang lain. Mendatangkan hujan ketika kemarau. Kejadian bisa mendatangkan hujan, dan juga bisa menghentikan hujan, bukanlah hanya pekerjaan pawang hujan saja. Para kiai yang telah memiliki karomah juga bisa saja melakukan hal tersebut, sekalipun tidak ditunjukkan secara obral. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin disebut-sebut punya karomah bisa mendatangkan hujan pada saat diperlukan. Kisah ini dimulai saat Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-27, pada bulan Desember tahun 1984. Ketika itu, Muktamar berlokasi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asembagus Situbondo. Peran Kiai As'ad dalam berkhidmat kepada NU sudah tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo ini berbenah diri untuk menyambut pelaksanaan Muktamar tingkat nasional. Acara tersebut juga akan dihadiri oleh Sang Presiden, Bapak Soeharto. Menjelang kehadiran Presiden, persiapan lapangan untuk pendaratan helikopter ditangani oleh petugas khusus. Saat itu, beberapa petugas mengadakan penyiraman lapangan, sekitar 2 km dari lokasi pondok. Maklum, ketika itu cuaca kota Situbondo sangatlah panas. Agar debu-debu tidak berterbangan ketika helikopter mendarat, lapangan itu perlu disiram air. Dan demi kenyamanan, petugas pun mendatangkan truk tangki berisi air, agar bisa menyiram area tanah lapangan yang kering itu. Saat beberapa petugas tengah sibuk melakukan penyiraman lapangan, tiba-tiba Kiai As'ad muncul. "Memakai uang siapa menyirami lapangan seluas ini?" tanya Kiai As'ad kepada para petugas. "Jika pemerintah memiliki banyak uang, lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki jalan di sebelah utara saja. Percuma menyirami lapangan ini. Sebentar lagi akan turun hujan. Lagi pula, Pak Harto tidak mendarat di lapangan ini," tutur Kiai As'ad. Komandan lapangan yang ditugasi untuk memimpin penyiraman lapangan itu pun merasa serba salah. Ia kemudian menjawab, "Mohon maaf Kiai. Kami hanya melaksanakan tugas dari atasan.
Kiai As'ad pun diam, dan kemudian kembali ke pondok pesantren. Benar saja, sesaat setelah Kiai As'ad meninggalkan lapangan, tiba-tiba rintik gerimis turun, dan kemudian hujan pun turun semakin lebat. Lapangan tersebut kemudian menjadi basah oleh air hujan. Sementara itu, para petugas penyiram lapangan pun berlarian menuju rumah penduduk untuk berteduh. Ternyata, hujan hanya turun di sekitar lapangan itu saja. Di luar lapangan, di perkampungan penduduk, sama sekali tak terjadi hujan. Dan ternyata, Presiden Soeharto tidak jadi mendarat di lapangan itu. Helikopter Presiden justru mendarat di lapangan Karangtelok, yang tidak dipersiapkan untuk mendarat sebelumnya. Persis sebagaimana yang diucapkan Kiai As'ad sebelumnya, bahwa Pak Harto tidak akan mendarat di lapangan yang akan disiram tadi. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1897 Masehi, atau bertepatan pada tahun 1315 Hijriah. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Kiai Raden As'ad adalah keturunan Bendoro Saud, atau Tumenggung Tirtonegoro, Bupati Sumeneb pada tahun 1750 Masehi. Bendoro Saud adalah keturunan Pangeran Ketandur, yang juga cucu Sunan Kudus. Kiai As'ad Syamsul Arifin dilahirkan di perkampungan Syib Ali, dekat Masjidil Haram, Makkah, ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji, dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu keislaman. Pada usia 6 tahun, Kiai As'ad Syamsul Arifin dibawa orang tuanya pulang, dan tinggal di pondok pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Pada perkembangan ilmu keagamaannya, beliau juga berguru kepada ulama besar Pulau Madura, yakni Syaihona Holil Bangkalan. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin adalah seorang pejuang, yang banyak merekrut ribuan orang dari wilayah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Pulau Madura. Barisan pejuang beliau tersebut dinamakan Barisan Pelopor. Yang unik, barisan pelopor tersebut juga beranggotakan dari kalangan penjahat atau bajingan, yang sudah digembleng oleh Kiai Raden As'ad untuk membela negara. Kiai Raden As'ad berjuang di masa Belanda, pengusiran terhadap Jepang, dan penumpasan G30 SPKI. Beliau juga menjadi mediator berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama, dan anggota konstituante pada tahun 1957 hingga tahun 1959. Kiai As'ad juga dikenal atas berbagai karomahnya, ilmu keagamaannya yang sangat luar biasa, serta dipadukan ilmu bela diri yang membuatnya dikenal sebagai Kiai Sakti Mandraguna. Beliau juga dikenal sebagai figur yang gagah pemberani. Pada tahun 1951, Kiai As'ad Syamsul Arifin menggantikan ayahnya sebagai pemimpin pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Kiai As'ad wafat di usia ke-93, tepatnya pada tanggal 4 Agustus tahun 1990, di Situbondo, Jawa Timur. Jabatan terakhir di PBNU adalah Dewan Penasihat, atau Mustasar Pengurus Besar NU. Berkat jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, pada tanggal 3 November tahun 2016, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Demikianlah pembahasan kami dari Sang Waliullah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.